Perkenalkan, nama lengkap saya Sadar Ketemu Bupati, NIM 2004-060134, Prodi Agroteknologi 6, dari Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana. Pendahuluan asam basa. Menurut teori Arrhenius, asam adalah spesies yang mengandung ion-ion hidrogen H-, EH+, atau H3O+, dan basa mengandung ion hidroksida OH- sebagai contoh larutan ion fosfat dan karbon bersifat basa. Sebaliknya, ion-ion aluminium bersifat sangat asam. Teori Arrhenius ini berasumsi bahwa pelarut tidak mempengaruhi pada sifat asam basa jika hidrogen klorida HCl dilarutkan dalam air untuk menghasilkan asam hidroksida hidroklorida. Larutan ini mengantar listrik, tetapi jika dilarutkan dalam pelarut seperti benzena Ce6H6, larutannya tidak mengantar arus listrik. Perbedaan sifat HCl di dalam pelarut benar-benar mempengaruhi terhadap tingkah laku saat terlarut. Teori asam basa Arrhenius. Teori Arrhenius didasarkan pada pembentukan ion pada larutan berair atau aqueous solution. Asam adalah spesies yang menghasilkan ion H+ atau H3O+ dalam larutan berair. Yang kedua, basa adalah spesies yang menghasilkan ion OH- dalam larutan berair. Teori asam basa Lewis. Teori Lewis didasarkan pada transfer pasangan elektron. Yang pertama, asam adalah spesies penerima, akseptor atau pasangan elektron. Yang kedua, basa adalah spesies pemberi, donor atau pasangan elektron. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Teori Bronsted-Lowry didasarkan pada transfer proton. Yang pertama, asam adalah spesies pemberi atau donor. Yang kedua, basa adalah spesies pemberi atau akseptor atau proton. Sifat asam. Yang pertama, mempunyai rasa asam atau aros. Jangan sekali-sekali mencicipinya. Kata asam berasal dari bahasa Latin acro, acere, yang berarti asam. Yang kedua, mengubah lakmus dari warna biru ke merah. Yang ketiga, larutan asam mengantar arus listrik atau bersifat elektronik. Yang keempat, bereaksi dengan basa membentuk garam dan air. Yang kelima, menghasilkan gas hidrogen ketika bereaksi dengan logam atau seperti logam alkali tanah, seng, dan aluminium. Sifat basa, mempunyai rasa pahit. Awas jangan sekali-sekali mencicipinya. Yang kedua, mengubah licin atau bersabun. Awas jangan secara langsung menyentuhnya. Yang kedua, mengubah lakmus dari warna merah ke biru. Yang keempat, larutan basa mengantarkan arus listrik atau bersifat elektrolit. Yang kelima, bereaksi dengan asam membentuk garam dan air. Contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, vitamin C atau asam ascorbat. Yang kedua, asam cuka atau mengandung sekitar 5% asam asetat. Yang ketiga, asam karbon atau terhadap pada minuman ringan. Contoh basa dalam kehidupan sehari-hari itu deterjen, sabun, amonia rumah tangga. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian presentasi ini, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih.